Baik, minasan konnichiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Baik, untuk pertemuan awal di mata kuliah komputer bahasa Jepang ini, kita mulai dengan belajar proses instalasi font Jepang ke dalam laptop atau komputer Anda ya. Jadi ini saya menggunakan sistem operasinya Windows ya, atau Windows 10. Dan untuk yang menggunakan sistem operasi yang lain, saya kira pada prinsipnya sama ya. Nanti kita tinggal penyesuaian saja sedikit ya. Demikian pula jika Anda menggunakan versi Windows sebelumnya juga tahapan-tahapannya kira-kira sama, hanya tampilannya saja yang mungkin berbeda. Oke, pertama kita klik icon Windows Start di pojok kiri bawah ya, klik, kemudian pilih setting ya, klik, lalu akan muncul tampilan seperti ini ya, ada sistem apps dan lain-lain. Kita cari time and language ya di sini ya. Kita langsung saja klik. Nanti akan muncul tampilan seperti ini ya, pilih language di sini. Ya. Jadi sistem Windows yang sekarang kita pakai atau yang punya saya pakai ini menggunakan bahasa Inggris ya, United States ya, sebagai default language-nya. Dan untuk menambahkan bahasa yang lain termasuk di sini bahasa Jepang, kita bisa menambahkan di menu ini ya, add a preferred language ya. Di sini kita lihat di komputer saya hanya ada dua language yang dipakai, yaitu English Indonesia dan English United States ya. Belum ada bahasa Jepangnya. Maka kita klik saja. Lalu muncul tampilan seperti ini ya. Kita harus memilih salah satu bahasa yang akan diinstal. Ada banyak sekali pilihan bahasa di sini ya. Kita bisa scroll ke bawah sampai ketemu Japan atau Japanese ya, atau lebih cepat kita ketikkan saja di sini ya, Japan. Oke, belum selesai mengetik sudah muncul. Kita klik saja, kita pilih ya. Lalu kita lanjutkan, klik next ya. Ada pilihan seperti ini yang sudah dipilihkan oleh sistem ya. Kita langsung saja biar cepat install. Nah, cepat sekali ya, ini sudah muncul pilihan bahasa Jepang, sehingga seharusnya font bahasa Jepang sudah terinstall di dalam komputer ini ya. Mari kita coba praktekkan ya. Kita tutup dulu settingnya. Oke. Bagaimana melihat apakah itu sudah terinstall atau belum ya? Kita lihat di bagian bawah ya, sesuai cursor ini. Di sini ada tulisan N ya, ENG ya, itu artinya English ya. Kita klik saja di sini. Nah, di atasnya muncul bahasa-bahasa yang digunakan di dalam komputer ini ya. Jadi ada English yang lama ya, yang lama dipakai, kemudian ada yang baru itu Japanese Microsoft IME. Nah, kita klik saja ini ya. Maka icon English yang tadi ada di sini digantikan dengan J ya, Japanese. Nah, berarti
Ini artinya font bahasa Jepang sudah terdapat di dalam komputer ini. Mari kita praktekkan di dalam dokumen ya. Anda bisa menggunakan aplikasi dokumen seperti Microsoft Office ya, yang di situ bisa Word, ada Excel, dan ada yang lain. Tapi kita pakai Notepad aja biar cepat ya. Oke, ini sudah muncul Notepadnya, dan ketika terbuka aplikasi dokumen, maka secara otomatis di bagian bawah sebelah kiri icon J tadi akan muncul icon A ini ya, icon A, tulisan A. Artinya jika tertulis A seperti ini atau tampil seperti ini, maka apabila kita mengetikkan di dalam dokumen ini akan menggunakan huruf Latin ya, Romawi biasa. Jadi misalnya seperti ini, apa kabar gitu ya. Nah, sama seperti kita menggunakan format bahasa Inggris ya, apa kabar, tertulis seperti ini. Nah, jika kita ingin mengubahnya ke dalam aksara Jepang, maka tinggal kita klik saja ya, klik saja icon ini, klik kiri ya, klik kiri, benar ya, klik kiri, klik, lalu segera akan berubah menjadi huruf A hiragana. Huruf A hiragana di sini berarti kita seharusnya sudah bisa mengetikkan font Jepang ke dalam dokumen ya. Caranya gimana? Kita tidak perlu menggunakan keyboard Jepang yang menggunakan aksara Jepang ya. Kita hanya menggunakan keyboard biasa, umum, general yang kita pakai ya, dengan cara mengetikkan sesuai bunyinya saja ya. Kita contohkan misalnya apa kabar itu bahasa Jepangnya apa, okenki desu ka ya, O kemudian G E N K I D E S U K A, maru ya. Nah, muncul seperti ini ya, tulisan okenki desu ka dalam hiragana ya. Jadi defaultnya itu selalu hiragana ketika kita mengetikkan. Lalu di bawah tulisan itu ada garis lengkung-lengkung ya, garis lengkung yang bukan garis lurus. Itu artinya tulisan yang kita tulis itu belum finish ya, belum finish, belum fix gitu, masih bisa diubah. Misalnya kalau kita ingin mengubahnya dalam huruf kanji saja atau dalam huruf hiragana atau katakana ya, kita tahu kan dalam bahasa Jepang menggunakan 4 jenis huruf ya. Jadi ada kanji, hiragana, katakana, dan Romawi atau Latin ya. Secara defaultnya sistem sebenarnya sudah menyediakan tulisan-tulisan yang umum atau yang familiar dipakai. Kalau menuliskan okenki desu ka di sini berarti biasanya ditulisannya menggunakan o hiragana, genki-nya kanji, desu ka-nya juga hiragana ya. Nah, kalau mau menggunakan yang sudah dipilihkan oleh sistem, tinggal ditekan space saja ya, space, lalu akan muncul seperti ini. Garis yang lengkung-lengkung tadi sudah digantikan dengan garis lurus tebal ya. Apabila ini sudah sesuai pilihan, kita tinggal menyelesaikan dengan menekan enter. Tapi jika belum, kita tekan lagi space ya, maka akan muncul pilihan lagi. Kita bisa memilih dari sini dengan menggunakan mouse, cursor mouse ya, seperti ini kita pilih.
atau juga bisa menggunakan panah bawah dan panah atas ya. Kita klik saja di sini ya, oke gitu ya. Kalau sudah selesai tinggal di enter ya. Ini artinya setelah garis bawahnya hilang, tulisan ini sudah fix ya, dan kita bisa melanjutkan menulis yang lain ya. Sementara untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini ya. Anda bisa mengeksplor ya bagaimana nanti cara penulisan keseluruhan ya, daftar aksara hiragana maupun katakana dan kanji ya. Eksplorasi sendiri itu penting ya, biar kita juga bisa tahu apa-apa yang mungkin saja belum dijelaskan di dalam pertemuan ini ya. Masih banyak sih sebetulnya, misalnya gimana menuliskan du gitu ya, menuliskan cuk kecil dan lain-lain ya. Tapi sambil jalan nanti kita belajar bersama-sama untuk proses instalasi dan prakteknya ke dalam dokumen. Saya kira cukup sampai di sini saja ya. Untuk hal-hal lain yang mungkin mau ditanyakan, silakan ditanyakan lewat Kulino atau lewat WA grup ya. Begitu minasang, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.